Perkenalkan, nama saya Suryani Hai. Di sini saya akan menerangkan tentang ekonomi manajerial, yaitu pengertian. Ekonomi manajerial yaitu penerapan teori ekonomi dan perangkat analisis atau ilmu keputusan untuk membatasi bagaimana cara suatu organisasi dapat mencapai target atau tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, atau didefinisikan dari ekonomi manajerial, yaitu aplikasi teori dan metode ekonomi dalam proses atau pengambilan keputusan manajerial dan administratif. Namun dapat konteks pembahasan atau pembelajaran yang intensif, ekonomi manajerial memanfaatkan sejumlah sejumlah alat analisis seperti metode kuantitatif, statistik, atau strategi serta analisis keuangan, sehingga masalah pun pengambilan keputusan atau timbul pada tiap organisasi, baik bermotif atau laba atau nirlaba. Nah, ketika organisasi itu berusaha mencapai tujuan dalam menghadapi kendala, contohnya seperti bagaimana sebuah rumah sakit berusaha mengobati pasiennya sebanyak mungkin dengan standar kompetensi atau dengan standar kesehatan yang cukup, dengan keterbatasan sumber daya atau dokter, fasilitas, perawat, dan lain-lain. Nah, tadi kan itu dibicarakan dengan definisi. Kan ada pun berbicara tentang teori atau aplikasi teori. Nah, di mana terbagi beberapa teori, dan saya ambil salah satu dari teori tersebut, yaitu di mana teori perusahaan. Nah, definisi dari teori perusahaan yaitu suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi produk untuk dijual. Nah, sasaran dan nilai perusahaan pada dasarnya sasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau dalam jangka panjang. Namun demikian, ada kalanya perusahaan rela untuk atau meningkatkan laba dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi jika laba perusahaan sama dengan nilai perusahaan, maka secara otomatis atau singkat dapat disimumkan nilai perusahaan, sehingga nilai perusahaan yaitu nilai sekarang atau aliran kas suatu perusahaan yang diharapkan akan diterima pada masa yang akan datang. Nah, di mana saya akan mau memberikan sedikit rumusnya dari nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu rumusnya seperti sama dengan delta ini TR kurang, maksudnya TR1 kurang TC1 per dalam kurung 1 tambah R kurung pangkat 2. Maksudnya pangkat 1. Jadi
TR sama dengan P titik Q 1. Nah, di situ pun ada keterangan mengenai tentang rumusnya nilai perusahaan R sama dengan merupakan tanggung jawab bagian keuangan, sedangkan TR sama dengan merupakan tanggung jawab bagi pemasaran, sedangkan TC sama dengan merupakan tanggung jawab bagi produksi. Adapun laba fungsi yaitu perusahaan memberikan signal penting bagi perusahaan mengenai realokasi sumber daya dapat masyarakat, di mana hal tersebut mencerminkan perubahan kemampuan konsumen dan pemerintah dalam suatu waktu. Jadi ada beberapa laba yang terbagi menjadi dua, yaitu laba bisnis. Yang pertama laba bisnis, yang kedua laba ekonomi. Nah, jadi itu laba kan ada ini terbagi jadi dua, laba bisnis sama laba ekonomi. Nah, ada pun juga terbagi teori tentang laba. Nah, di situ ada beberapa teori tersebut terbagi atas 5, yaitu yang pertama risk atau brain theory of profit. Yang kedua Fridge O'Neill theory of profit. Yang ketiga monopoly theory of profit. Yang keempat innovation theory of profit. Yang kelima managerial efficient theory of profit. Nah, itu saja dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.